Assalamualaikum, kembali lagi sama aku Cut Tasya di konten Sorry Sore Misteri. Korea Selatan sempat dihebohkan dengan berita tragis tentang seorang bayi bernama Jong-in yang baru berusia 16 bulan mendapat kekerasan fisik dari orang tua angkatnya hingga meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2020. Kini, kasus Jong-in kembali menjadi pembincangan hangat di Korea Selatan. Berita tentang Jong-in bahkan trending di media sosial Twitter pada tanggal 2 Januari 2020. Program televisi populer dari SBS berjudul Unanswered Question mengungkap fakta-fakta memilukan di balik tingkat pelecehan dan kekerasan yang dialami oleh Jong-in selama 10 bulan diadopsi oleh orang tua angkatnya. Jong-in lahir pada 10 Juni 2019, seminggu setelah dilahirkan oleh ibunya. Jong-in dititipkan kepada seorang ibu asuh. Selama dirawat oleh ibu asuhnya, Jong-in sangat disayang dan diperlakukan dengan baik. Ibu asuhnya sering mengambil foto-foto Jong-in yang terlihat sangat ceria dan mengemaskan. 7 bulan kemudian, pada bulan Februari 2020, Jong-in yang berusia 8 bulan diadopsi oleh sebuah keluarga. Keluarga itu terdiri dari An sebagai suami, Jang sebagai istri, aku nggak tahu pembacaannya gimana ya, serta satu orang anak perempuan mereka. Oh ya guys, aku mau tahu kalau yang aku maksud Jung itu adalah Jang ya guys. Tujuan mereka mengadopsi Jong-in adalah untuk memberikan adik perempuan bagi anak kandung mereka. Pada awalnya, mereka bilang ke ibu asuh Jong-in kalau mereka memiliki pekerjaan yang baik. An bekerja sebagai penerjemah, sedangkan Jung bekerja di sebuah stasiun televisi. Sehingga ibu asuh ini percaya kalau Jong-in akan dirawat dengan baik oleh keluarga itu. Dia bahkan sampai mengirimkan kalung emas inisial nama Jong-in kepada keluarga itu supaya mereka merawat Jong-in dengan baik. Sebulan setelah proses adopsi, ternyata selain tidak diperlakukan dengan baik, Jung juga mulai melakukan penyiksaan kepada Jong-in. Bahkan, Jung pernah memberi Jong-in makan dengan saus gochujang yang pedas. Parah banget kasih anak usia segitu dikasih makanan pedas. Selain itu, Jung juga sering meninggalkan Jong-in sendirian di rumah, lalu mereka pergi keluar rumah bersama anak kandung mereka, atau Jong-in ditinggalkan di mobil sendirian dan mereka bertiga keluar untuk makan sampai berjam-jam. Sebelum kasus ini terbongkar, Jong-in dan orang tua angkatnya sempat tampil di salah satu program televisi ABS, An Ordinary Family atau keluarga biasa. Fakta tersebut semakin membuat netizen geram karena orang tua angkat Jong-in terlihat sangat bahagia ketika membahas tentang proses adopsi Jong-in. Parah sih, mereka tuh kayak pura-pura baik gitu. Namun penampilan Jong-in justru sudah menunjukkan bahwa ia tidak dirawat dengan baik oleh orang tua angkatnya. Pada hari itu, terlihat di bahu Jong-in ada bekas memar yang cukup besar dan ada tanda coklat di dahinya. Saya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa tidak hanya selebritis, tetapi juga orang-orang seperti kami dapat memilih untuk mengadopsi. Adopsi bukanlah sesuatu yang memalukan, melainkan sesuatu untuk dirayakan. Tutur An di acara TV ABS dikutip dari Korea Bu. Diketahui, Jung sering mengunjungi tempat penitipan anak untuk menitipkan Jong-in. Orang-orang di tempat penitipan anak menyadari Jung sering mengunjungi tempat penitipan anak untuk menitipkan Jong-in. Orang-orang di tempat penitipan anak menyadari kalau ada yang aneh sama Jong-in. Mereka menemukan memar merah di wajah, telinga, perut, dan paha Jong-in. Mereka mengambil foto memar-memar itu dan menyimpannya. Jong-in benar-benar tiba pada 12 Oktober. Dia datang dengan ibunya, tapi dia datang dalam kondisi yang lebih buruk dari sebelumnya. Bahkan setelah 1 minggu istirahat. Pada hari itu, dia bahkan tidak minum air sama sekali dan tidak makan makanan bayi.
Dia bernapas dengan lemah dan denyut nadinya lebih cepat dari biasanya. Perutnya sangat bengkak, tapi lengan dan kakinya sangat kurus. Dia tidak bisa bergerak sendiri dan dia juga tidak bisa berjalan. Ada cemilan yang sangat disukainya, tetapi dia menolak, bahkan dia tidak mau meminum airnya. Jadi saya mengatakan kepadanya bahwa ketika ayahnya akan datang, saya akan menyuruhnya untuk membawanya ke rumah sakit. Keesokan harinya, seorang guru lembaga perlindungan anak akan datang. Jadi saya ingin dia datang, tidak peduli apa keesokan harinya, sehingga kita bisa melihat guru perlindungan anak bersama. Aku bahkan tidak bisa membayangkan hari itu akan menjadi hari terakhirnya. Ayahnya datang menjemputnya lewat jam 5.30 atau jam setengah 6 sore. Ketika ayahnya datang, saya memberitahu dia tentang kondisinya hari itu. Saya mengatakan kepadanya, hari ini sangat sulit. Saya bahkan tidak mengganti popoknya sama sekali. Saya menghabiskan hari bersamanya dari jam 10 pagi sampai jam setengah 6 sore. Saya seharusnya mengganti popoknya setidaknya sekali atau 2 kali hari itu. Tapi saya tidak melakukannya sama sekali. Jadi saya katakan padanya bahwa anak itu sakit. Bagaimana dia tidak berjalan sekalipun, dia bahkan tidak bisa berdiri. Kasian banget. Yang ayahnya katakan hanyalah ya dan ya. Nggak ngerti lagi pikirannya gimana. Dia hanya meletakkan Jung-in tepat di belakangnya dan menyuruhnya berjalan dengan isyarat tangan. Jadi Jung-in mulai berjalan. Dia berjalan ke arah ayahnya seperti itu. Aku bahkan tidak bisa bermimpi bahwa ini akan menjadi yang terakhir kali aku melihatnya. Saya bisa melihat bagaimana anak itu perlahan-lahan menyerah sehari sebelum dia meninggal. Dia sangat kurus, ketiaknya terkulai. Saat saya melakukannya, dia akan membuka matanya untuk melihat siapa saya dan kemudian tertidur. Ketika menariknya ke atas, dia hampir tidak bisa mengambil langkah mundur dan menahannya. Rasanya seperti dia akan hancur kapan saja. Tetapi ketika ayahnya menyuruhnya berjalan, dia mulai berjalan hampir selangkah darinya. Sepertinya dia dilatih seperti anjing. Saya mengatakan kepada ayah angkatnya untuk tidak pulang dan membawanya ke rumah sakit. Tetapi mereka tidak pergi. Mereka akan melempar anak itu dan menginjaknya. Beratnya hampir 8,5 kg. Mereka menunggu sampai bayi itu memiliki 600 ml darah yang terkumpul di perutnya untuk memanggil taksi di rumah sakit. Bukankah dua orang ini seharusnya dianggap pembunuh? Gak paham lagi kenapa kayak gitu. Jadi dia tuh kayak nunggu supaya Jung-in itu tuh kayak di dalam perutnya tuh darahnya terkumpul 600 ml dan terlihat sangat bengkak, baru mereka membawa Jung-in ke rumah sakit. Gak habis pikir. Pada 13 Oktober 2020 lalu, kantor Yangchan telah menangkap orang tua angkat Jong-in karena telah menyebabkan kematian Jong-in. Mereka mengaku bahwa saat itu Jong-in sedang bermain di sofa saat mereka sedang bersiap-siap akan pergi ke tempat penitipan anak, kemudian Jong-in terjatuh. Tapi mereka tidak langsung bawa Jong-in ke rumah sakit, melainkan malah meninggalkan Jong-in sendirian di rumahnya. Lalu mereka pergi mengantar anak kandung mereka ke tempat penitipan anak. Baru setelah itu mereka pulang dan mengantar Jong-in ke rumah sakit. Tetapi walaupun saat Jong-in sudah dalam keadaan sekarat, keluarga ini bukannya memanggil ambulans, tapi malah memanggil taksi. Gak kebayang sih. Sampai di rumah sakit, Jong-in sudah mengalami gagal jantung. Dokter yang menangani Jong-in mengatakan kondisinya itu sangat buruk. Dia juga kaget melihat kondisi Jong-in karena banyak sekali darah yang keluar dari ususnya yang rusak. Hasil CT scan menunjukkan tulang rusuknya patah. Saking parahnya, akhirnya nyawa Jong-in tidak terselamatkan. Dokter dan staf medis menyadari pasti sudah terjadi penyiksaan sebelumnya. Setelah Jong-in meninggal, keluarganya sama sekali tidak kelihatan sedih dan melanjutkan kehidupannya seperti biasanya. Kemudian hasil otopsi menunjukkan
bahwa penyebab Jong In meninggal adalah dibunuh dengan serangan eksternal atau serangan luar sehingga mengalami pecah perut, patah tulang rusuk tengkorak, bahkan pankreasnya juga pecah. Pada awalnya, Jung memberikan pernyataan bahwa dia nggak tahu apa-apa soal luka-luka yang dialami sama Jung In. Selain itu, setelah dicek, ternyata di dalam handphone Jung terdapat 800 video rekaman saat mereka sedang menyiksa Jung In. Aku nggak habis pikir ya, mereka tuh telah menyiksa anak asuhnya, tetapi mereka tuh bukan tapi mereka tuh malah ngevideoin juga, jadi kayak mengabadikan momen gitu. Ngeri gak sih? Sudah ketahuan, masih bisa-bisanya An atau ayah angkat Jong In menyangkal telah melakukan kekerasan kepada Jong In. Dia bahkan mengatakan dirinya adalah orang yang memiliki hati dan ia merasa sedih Jong In harus mengalami hal seperti itu. Tapi walaupun terus menyangkal, hasil investigasi menunjukkan kalau An juga terlibat dalam penyiksaan Jong In hingga meninggal. Kemudian pada 2 Januari 2021, sebuah episode Unanswered Question atau pertanyaan tak terjawab mengungkapkan kebenaran paling mengerikan di balik tingkat pelecehan yang sebenarnya dialami Jong In dalam 10 bulan terakhir setelah diadopsi. Pertama, episode tersebut melaporkan bahwa penyebab kematian yang diklaim sebagai kerusakan perut oleh kekuatan luar secara khusus adalah pankreasnya pecah. Seorang profesional medis yang tampil dalam episode tersebut menjelaskan pankreas yang pecah adalah tanpa pertanyaan 3 di AIS atau skala cedera yang disingkat, yang memberi peringkat tingkat keparahan cedera yang mungkin terjadi. Episode tersebut melanjutkan perlu ada kekuatan 3.800 Newton sampai 4.200 Newton untuk anak berusia 3 tahun untuk menerima 3 tingkatan kerusakan pada perut. Kemudian, untuk mengetahui dengan tepat berapa banyak perilaku pelecehan yang berlaku mencapai 3.800 sampai 4.200 Newton. Episode tersebut melakukan serangkaian eksperimen dengan menekin bayi dan staf wanita yang tinggi dan berat badannya mirip dengan ibu angkat Jang. Awalnya, wanita itu mencoba menjatuhkan manekin dari tinggi badannya seperti yang dijelaskan Jang kepada polisi ketika ditanyai tentang memar dan patah tulang Jong In. Ini menimbulkan kekuatan 720 sampai 1,433 Newton yang jauh di bawah kisaran yang diperkirakan. Percobaan dilanjutkan dengan bantuan beberapa atlet profesional. Seorang pemain taekwondo mampu mencapai 2.713 Newton dengan menendang manekin di perut. Petinju lain mencapai 4.387 Newton dengan melakukan pukulan kuat ke manekin yang disandarkan ke dinding. Seorang profesor teknik yang mengawasi eksperimen menambahkan jumlah terlihat lebih tinggi saat manekin dipasang ke dinding dan menyerap 100% kekuatan eksternal. Jadi jumlahnya itu bakalan terlihat lebih tinggi kalau si manekin dipasang di dinding, dan itu akan mendapatkan pukulan sampai 100%. Mengisyaratkan bagaimana Jong In mungkin diposisikan selama pelecehan. Berdasarkan temuan tersebut, staf perempuan tersebut mencoba sejumlah kemungkinan tindakan pelecehan lainnya. Dia menyampai 1.778 Newton dengan menginjak manekin yang diletakkan di lantai dan 1.927 Newton ketika dia berdiri di atas manekin. Hanya ketika dia melompat dari sofa dan menerkam manekin, dia mencapai angka dalam kisaran yang diperkirakan. Kekuatan itu diukur menjadi 3.869 Newton. Acara itu mengklarifikasi bahwa tidak diketahui apakah Jang benar-benar menerkam Jong In dengan cara yang sama seperti yang dicoba oleh staf wanitanya, atau apakah kekerasan itu dilakukan melalui metode yang berbeda. Episode tersebut menyimpulkan bagaimanapun bahwa pernyataan asli Jang tentang menjatuhkan Jong In jelas tidak mungkin benar, dan bahwa sejumlah besar pelecehan fisik telah terjadi agar pankreas Jong In pecah.
Setelah episode tersebut ditayangkan, orang Korea mengutipnya sebagai episode yang paling traumatis dari keseluruhan seri. Setelah itu, lebih banyak petisi telah dibuat untuk terus mendorong pemerintahan Korea dan sistem hukum untuk meningkatkan hukuman terhadap kejahatan yang melibatkan anak-anak. Sejauh ini, petugas polisi Yang Shan yang gagal menyelidiki lebih dalam kasus Jong-in selama laporan awal pertama dikatakan telah menghadapi konsekuensinya. Semoga baby Jong-in beristirahat dengan tenang dan kedua orang tua asuhnya mendapatkan hukuman yang setimpal. Jadi segini aja videonya. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalau aku bikin video baru, kalian bisa langsung nonton videonya. Bye guys, assalamualaikum.